Hari yang cerah, hari yang ceria, hari yang penuh semangat untuk belajar di Museum Airlangga, Kota Kediri. Museum Airlangga di hatiku. Halo Anda, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal tentang Arca Dewa Wisnu. Kira-kira arcanya yang mana ya? Ayo, ikuti kegiatan kami. Inilah Arca Dewa Wisnu koleksi Museum Airlangga, Kota Kediri. Namun sayang, pada bagian tangan kanan sisi depan telah terpotong. Kemudian juga bagian belakang kepala arca sudah rusak. Dewa Wisnu adalah salah satu dari Dewa Trimurti. Beliau bertugas melestarikan keberlangsungan dunia hingga waktu dikembalikan kepada asalnya tiba. Ciri-ciri arca Dewa Wisnu pada umumnya digambarkan berkepala memakai kirita makuta, bertangan 4, masing-masing tangan memegang gada, syangka atau kerang bersayap, dan senjata cakra. Dewa Wisnu memiliki wahana, yaitu burung Garuda. Oleh karenanya, kita sering jumpai arca Wisnu menaiki burung Garuda. Sedangkan Sakti atau pasangan Dewa Wisnu adalah Dewi Laksmi. Di masyarakat Jawa, sebagai Dewi Kesuburan, Dewi Laksmi terkenal dengan nama Dewi Sri. Dalam perjalanan hidup, di alam semesta ini sering muncul ancaman-ancaman yang berpotensi menghancurkan dunia sebelum waktunya tiba. Dalam kekacauan semacam itu, Dewa Wisnu berulang kali turun ke dunia dalam bentuk avatara. Banyak sekali bentuk avatara Dewa Wisnu. Namun, ada 10 avatar yang terkenal. Antara lain, pertama, Matsya Avatara. Matsya Avatara adalah wujud Dewa Wisnu di dunia yang menjelma sebagai seekor ikan. Kehadirannya di dunia guna menolong Manu, yaitu manusia pertama di dunia saat terjadi bencana banjir besar yang hampir menelan dunia. Kedua, Kurma Avatara. Kurma Avatara merupakan wujud dunia dari Dewa Wisnu sebagai seekor kura-kura. Di kala itu, dunia dan nirwana berusaha mencari air kehidupan, yaitu air suci Amerta. Saat para dewa dan raksasa mengaduk samudra menggunakan Gunung Mandara, Kurma Avatarlah yang menjadi alas penopang Gunung Mandara. Ketiga, Waraha Avatara. Waraha Avatara adalah wujud Dewa Wisnu di dunia sebagai seekor babi hutan. Di saat dunia ditelan lautan dan ditarik ke dunia kegelapan, maka Waraha menarik dunia kembali ke tempatnya. Keempat, Narasingha Avatara. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja raksasa yang sangat lalim menguasai dunia ini. Ia bernama Hiranyakasipu. Raksasa ini memiliki anugerah tidak dapat mati di saat siang maupun malam hari. Untuk membinasakannya, menitislah Dewa Wisnu menjadi makhluk berbadan manusia dan berkepala singa. Ialah yang disebut Narasingha Avatara. Akhirnya, Narasingha berhasil membinasakan Hiranyakasipu di saat senja. Narasingha Avatara pernah menjadi lencana dari Sri Maharaja Jayabaya, penguasa kerajaan Panjalu di bumi Kadiri. Kelima, Wamana Avatara. Saat dunia dikuasai raksasa Bali yang lalim, Wisnu menitis sebagai seorang kerdil. Ialah Wamana Avatara. Suatu hari, Wamana meminta sebidang tanah kepada raja raksasa Bali seluas 3 langkah kakinya. Dengan sombongnya, Raja Bali mengizinkan Wamana memiliki tanah seluas 3 langkah kakinya yang kecil itu. Namun, saat Wamana melangkah, ternyata dengan 3 langkahnya, ia mampu melintasi seluruh dunia. Keenam, Rama Avatara. Di Indonesia, pasti tidak asing dengan Sri Rama dalam cerita Ramayana. Ia merupakan salah satu avatar Wisnu yang melindungi dunia dari kelaliman Sri Rahwana. Ketujuh,
Parasurama Avatara. Parasurama bersenjata kapak. Ia adalah putra seorang Brahmana. Ia menghancurkan para kesatria yang telah menghina ayah Parasurama. Ia juga terkenal dalam cerita Mahabharata sebagai guru Sri Bhisma dan Suryaputra Karna. 8. Krishna Avatara. Masyarakat Indonesia pasti tidak asing lagi dengan nama Sri Krishna. Ialah tokoh di balik kemenangan para Pandawa dalam perang Bharatayuddha di kisah Mahabharata. Sebagai titisan Wisnu, ia membasmi Raja Kangsa yang jahat dan juga membantu para Pandawa menaklukkan para Kurawa. Dalam epos ini terlihat Sri Krishna menuntun manusia melalui Pandawa melakukan revolusi budaya. Uniknya, dalam kisah Mahabharata ini, dua avatara Wisnu hadir sejaman, yaitu Parasurama dan juga Sri Krishna. 9. Buddha Avatara. Pada zaman sekarang, Wisnu menitis sebagai Siddhartha Gautama, yaitu Sang Buddha Sakyamuni. Ia mengembangkan kepercayaan yang berbeda dari umumnya ajaran Veda. Ajaran Siddhartha Gautama ini kemudian dikenal dengan ajaran Buddha. 10. Kalki Avatara. Inilah avatara Dewa Wisnu di masa depan. Avatara terakhir di dunia ini. Di saat dunia mengalami kehancuran akhir zaman, Wisnu akan menitis sebagai Kalki Avatara. Ia menyelamatkan manusia di saat pralaya dengan menunggangi seekor kuda putih dan bersenjatakan sebilah pedang. Itulah sekelumit tentang Dewa Wisnu beserta avatarnya. Semoga ulasan tersebut bisa bermanfaat untuk mengenal lebih jauh tentang koleksi Museum Airlangga Kota Kediri. Ayo, kembali ke Kediri. Museum Airlangga di hatiku.